Shalom semuanya, kembali lagi bersama saya Thalia dalam Adventist Update minggu ini. Yuk kita simak beberapa informasi dalam minggu ini. Selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku, memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Penutupan doa akan diadakan pada tanggal 18 Oktober 2024. Semua jemaat diundang dalam penutupan doa ini. Buat teman-teman Teens, hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024, kita akan mengadakan Abad Teens Sport Day Festival. Yeay! Jangan lupa datang ya! Jemaat dapat memberikan persembahan persepuluhan dan pelayanan ke rekening BCA atas nama Beta Sandi Tenggara dan Petrus Ariana. Dana misi ke rekening BCA atas nama Doni Freddy dan Petrus Ariana. Persembahan misi ke rekening BNI atas nama Gereja Yesus Kristus Tuhan atau melalui QR Code berikut ini. Jemaat juga dapat memberikan persembahan melalui kotak yang telah disediakan. Jemaat, pagi cerah bahagianya hatiku. Selamat hari Minggu, God bless you. Shalom saudaraku, saya bersyukur hari ini dapat kembali berbagi dengan Bapak Ibu Saudara, dan saya percaya bahwa setiap kita dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang antusias, ya bersama-sama terus kita belajar di dalam mengenal Tuhan, mengikut Tuhan, dan terus mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk berbagi kembali dengan Bapak Ibu Saudara. Nah, minggu lalu Kak Doni sudah membagikan kepada kita tentang beberapa bulan ke depan kita mau belajar bersama-sama tentang berbuah dan bermultiplikasi. Yesus berkata di dalam Yohanes 15 bahwa Bapa adalah pengusaha pokok anggur dan setiap ranting yang tidak berbuah dipotong dan setiap ranting yang berbuah dibersihkan. Saudaraku, inilah bagian yang tidak enak tentunya, bagaimana dibersihkan, bagaimana dipotong hal-hal yang mungkin selama kita bertobat, kehidupan lama kita masih bawa-bawa di dalam hidup kita. Nah saudara, saya percaya bahwa kita belajar untuk kita bertumbuh dan juga berbuah Bapak Ibu Saudara.
adalah bagian yang penting dari sebuah buah, adalah di mana kita mengizinkan Tuhan untuk membersihkan bagian-bagian hidup kita yang tidak perlu. Ya, saya percaya ini bukan cuma hanya berbicara tentang membuang bagian-bagian yang tidak perlu, tetapi ini adalah sebuah persiapan di mana supaya kita lebih banyak berbuah, menghasilkan dampak yang lebih besar lagi melalui hidup kita, baik di pekerjaan kita, di rumah tangga kita, di pernikahan, di sekolah, di kuliah, di mana bisnis kita, di mana saja kita berada, kita boleh memberi dampak yang lebih luas lagi, berbuah lebih banyak lagi lewat hidup kita, Bapak Ibu Saudaraku. Berbuah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kenapa kita harus berbuah? Saya percaya bahwa berbuah, Tuhan mau supaya kita berbuah, karena buah telah melewati yang namanya proses di mana tertanam dan juga bertumbuh. Saya percaya inilah tanda kedewasaan hidup seseorang. Ya, tanda bahwa kita dewasa lah kita menghasilkan buah-buah kebenaran, buah-buah yang baik di dalam hidup setiap kita. Pertanyaannya, kenapa kita harus berbuah? Ini pertanyaan yang perlu kita renungkan dalam hidup setiap kita. Buah adalah sebuah dampak yang kita hasilkan dari pertobatan dan pengenalan akan Tuhan yang benar, sehingga lewat pengenalan yang benar itu kita dapat mencerminkan karakter Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan kepada dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Jadi buah adalah sesuatu yang kita hasilkan dari pertobatan kita, dari pengenalan kita akan Tuhan, sehingga kita bisa berdampak, ya, memberi jawaban, memberi dampak di setiap area, seluruh area kehidupan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, Saudaraku, untuk berdampak atau memberi pengaruh, ya, melalui hidup kita kepada dunia di sekitar kita dalam segala hal, segala aspek hidup kita. Gereja Abba Love, ya, keseluruhan kita bersyukur bahwa founder father dari gereja ini memberi sebuah, ya, gambaran, ya, sebuah lambang gereja ini, yaitu mercusuar. Kenapa, Saudara? Apakah Saudara tahu tentang hal ini? Kenapa harus mercusuar, Saudara? Mercusuar adalah alat untuk memberikan panduan dan juga peringatan kepada kapal-kapal yang berlayar di dekat pantai atau dalam perairan yang berbahaya, Bapak Ibu Saudara. Ya, memberi petunjuk sebagai petunjuk arah buat kapal-kapal yang mungkin hilang arah, ya, juga sebagai tanda pelabuhan, ya. Dan yang berikutnya adalah peringatan sebagai apa? Peringatan adanya bahaya. Ya, ada bahaya, mungkin ombaknya besar, dan juga untuk mengetahui lokasi, ya, posisi kapal-kapal yang terdampar, di mana posisi mereka, ya. Dan juga navigasi malam, ya, cahayanya memberi arah bahwa ada harapan. Nah, Saudaraku, kenapa, ya, founder father kita mengambil ini sebagai satu lambang, ya, dari gereja Abba Love? Karena apa? Hidup kita adalah bisa memberikan arahan, jawaban buat dunia yang kacau balau ini, dunia yang terhilang, dunia yang nggak ada arah. Hidup kita dapat memberikan, mengarahkan, ya, dunia di sekitar kita untuk bisa mempunyai arah dan mempunyai tujuan yang jelas, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya, Bapak Ibu Saudara, setiap kita yang berjemaat di Abba Love, tentunya kita punya fungsi di mana kita memberikan dampak, memberikan pengaruh kepada hal-hal yang mungkin kebingungan-kebingungan yang ada di sekitar kita, di pekerjaan kita, orang-orang yang kita jumpai lewat hidup kita. Mereka menemukan jalan keluar, mereka menemukan jawaban, ya, buat hidup mereka karena dampak yang kita tularkan kepada hidup mereka, Bapak Ibu Saudaraku. Seperti Yesus yang melihat orang-orang yang terhilang, orang-orang yang tidak punya arah, ya, seperti domba-domba yang tidak bergembala. Yesus melihat kondisi ini sebagai kondisi yang sangat urgent, Bapak Ibu Saudaraku. Apakah kita sebagai orang percaya, sebagai murid Kristus, apakah kita melihat orang-orang yang tidak punya arah, hidup dalam ketidakpastian, hidup dalam kebingungan, ya, hidup dalam kekacauan? Apakah kita melihat ini sebagai hal yang sangat urgent untuk kita bisa memberi dampak, menjadi jawaban buat hidup mereka? Saudaraku, Tuhan mau supaya lewat hidup kita, buah berbicara tentang apa?
memberi dampak, memberi pengaruh untuk mereka dapat menemukan jawaban, kebenaran Yesus di dalam hidup setiap mereka. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudaraku, Yesus banyak memfokuskan pikirannya untuk menolong orang-orang yang tidak dicintai, orang-orang lemah, orang-orang yang sepertinya nggak layak bagi dunia ini. Ya, Yesus begitu peduli, Bapak Ibu Saudaraku. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita yang sebagai murid-murid Kristus? Apakah kita juga peduli dengan orang-orang yang terlantar, orang-orang yang di sekitar kita, Bapak Ibu Saudaraku? Hari ini Bapak Ibu Saudaraku, saya berdoa supaya sharing ini boleh membangkitkan kita untuk bisa mendapatkan hati Kristus berbuah, dan kita mendapatkan hati Kristus untuk kita bisa pergi dan kita menghasilkan buah-buah di dalam hidup setiap kita. Nah, hari ini saya mau sharing 2 poin penting yang kita mau belajar bersama-sama untuk bagaimana kita berbuah. Ya, hal yang pertama yaitu buah tentang jiwa-jiwa, Bapak Ibu Saudara, buah jiwa. Ya, Matius 4 ayat 19 berkata bahwa ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Yesus berkata bahwa ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ya, menjadi murid dan penjala manusia adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau kita ini murid Kristus, pasti kita akan, aktivitas kita adalah menjadi apa? Penjala manusia, Bapak Ibu Saudara. Penjala manusia di mana? Di keseharian kita, dimanapun kita pergi, Bapak Ibu Saudara. Ada banyak kebutuhan di luar sana yang membutuhkan jawaban, dan jawaban hidup mereka hanya ada di dalam Kristus Yesus. Nah, bagaimana kita menemukan ini, Bapak Ibu Saudara? Tentunya kita mencari. Hal yang pertama adalah kita mencari. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, berbicara tentang berbuah, berbicara tentang apa? Kita memberikan, mencari yang terhilang. Ya, berbuah, bicara tentang mencari yang terhilang dan menyelamatkan mereka. Bawa mereka kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bukan cuma hanya menemukan, mencari dan menemukan mereka. Tetapi ketika kita menemukan mereka, ya, hal yang berikutnya kita perlu rawat mereka. Pelihara mereka. Mungkin ada di antara mereka yang begitu kita ketemu dengan mereka penuh dengan luka. Mereka penuh dengan kepahitan. Mereka penuh dengan kekecewaan. Mereka penuh dengan dikuasai dengan kemarahan. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, bukan cuma hanya mencari, tapi Tuhan mau supaya kita merawat mereka. Apakah makanan mereka cukup ketika kita menemukan mereka? Mereka ada di komsel, mungkin kita sudah bawa mereka di komsel, ataupun di ibadah raya, ataupun di sekarang ada bersama-sama dengan kita. Apakah kita merawat mereka, Bapak Ibu Saudara? Menemani mereka, ini berbicara tentang apa? Memuridkan mereka. Inilah amanat agung, Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan mau supaya kita pergi dan memuridkan, merawat mereka, menolong mereka untuk menang atas setiap situasi yang mengikat hidup mereka. Setelah merawat atau memuridkan mereka, hal yang berikutnya lah, Bapak Ibu Saudaraku, kita di mana kita mengutus, di mana mendorong mereka untuk pergi untuk bisa menolong orang lain kembali, untuk supaya lewat hidup mereka juga mereka memenangkan banyak orang untuk Tuhan. Kemudian poin yang kedua yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara, yaitu berbuah dalam melayani. Ya, bagaimana caranya kita dapat mengekspresikan rasa terima kasih kita kepada Allah yang sudah menyelamatkan kita. Bagaimana caranya, Bapak Ibu Saudara? Yang pertama yang saya dapat, yang hari ini saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara, yang pertama adalah bersyukur. Bersyukur bahwa kita ini nggak layak, tapi kita dilayakkan. Kita menerima anugerah, diselamatkan, Bapak Ibu Saudara. Yang berikutnya, ya, ucapan terima kasih, ekspresi ucapan terima kasih kita adalah dengan hidup benar. Dan yang berikutnya, yang ketiga adalah melayani. Nah, hari ini saya mau bahas tentang melayani. Buah pelayanan, Bapak Ibu Saudaraku. Siapa yang hari ini ada di sini, ya mungkin kamu ada di komsel, Bapak Ibu ada di ibadah. Siapa yang hari ini ada di sini yang tidak pernah diinjili, tidak pernah diajak, mungkin tidak pernah didoakan oleh siapapun, ya bertobat sendiri, datang sendiri, semuanya lakukan sendiri. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara,
Hidup saya Bapak Ibu Saudara, saya ada di sini karena ada orang-orang yang sungguh caring sama hidup saya. Ya, orang tua angkat saya mendoakan saya setiap hari. Dan ada teman kos saya yang mengajak saya ke gereja Abba Love. Waktu itu saya lagi sakau berat dan saya diajak ke gereja ini. Dan di sini saya ketemu dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi tentunya Bapak Ibu Saudaraku, setiap kita pasti yang ada di sini ya adalah investasi iman dari beberapa orang. Mungkin ada orang-orang yang mendoakan kita yang kita tidak tahu, yang pernah mengajak kita, menolong proses hidup kita. Demikian juga kita Bapak Ibu Saudara. Seharusnya kita yang mengalami, ya ditolong, kita yang mengalami pernah diarahkan, dibimbing. Seharusnya Bapak Ibu Saudaraku, hari ini juga kita melakukan hal yang sama. Kita yang tadinya mungkin dicari, kita terhilang, tapi kita dikejar terus sama mentor mungkin, sama orang tua ataupun saudara atau teman yang pernah mengajak kita Bapak Ibu Saudara. Ini hal yang perlu kita lanjutkan, kerjakan terus Bapak Ibu Saudara. Karena saya percaya bahwa lewat hidup kita, Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa jika kita terus bergerak. Apa yang perlu kita lakukan dengan melayani? Apakah kita harus melakukan sesuatu yang spektakuler? Lalu kita baru sebut itu pelayanan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya setiap kita, Tuhan menaruh kasih karunia-Nya masing-masing. Ya potensi ataupun talenta kita masing-masing. Yang perlu kita sadari adalah Tuhan memberikan kita kemampuan, kesanggupan untuk melakukannya. 1 Petrus 4 ayat 10-11 berkata, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Firman ini berkata kepada kita Bapak Ibu Saudara, mengajarkan kita hari ini bahwa layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Tuhan memberikan kita kasih karunia masing-masing untuk kita melayani di bagian kita masing-masing Bapak Ibu Saudara. Tidak peduli itu hal yang kecil, hal yang terlihat, hal yang besar. Tapi saudara, percayalah bahwa Bapak Ibu Saudaraku, setiap kita Tuhan memberikan karunia khusus untuk kita bisa melayani Dia. Talenta kepada setiap kita untuk kita dapat melayani Dia. Saudara, pertanyaannya, apakah setiap talenta yang Tuhan berikan dalam hidup kita, apakah kita mengembangkannya, ataukah selama ini kita simpan Bapak Ibu Saudaraku? Kalau tersimpan, maka tidak akan bisa berkembang. Tapi kalau dikembangkan Bapak Ibu Saudara, makin berkembang. Tuhan akan tambahkan terus. Saudaraku, mungkin dari awal kita melayani sesuatu, rasanya biasa-biasa saja. Tapi ketika kita setia terus melakukannya dengan tekun Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan melihat makin berkembang. Nah itulah cara Tuhan. Tuhan mau supaya kita mengerjakannya dengan setia. Apa yang Tuhan percayakan dalam hidup setiap kita. Sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup setiap kita. Saya memberi contoh hal sederhana, hal-hal yang kita perlu temukan, yang untuk kita kerjakan hari ini. Jangan tunggu ada kesempatan yang luar biasa. Saudara, cari kesempatan untuk bisa kita berfungsi Bapak Ibu Saudaraku. Markus 2 ayat 1-5 berkata, kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah, maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, kepada orang banyak yang berkerumun itu, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya, membawa orang lumpuh itu kepada Yesus karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang ada di atas Yesus.
Ya, sesudah terbuka, ya atap itu sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saudaraku, hal penting yang kita mau belajar dari firman Tuhan ini adalah firman Tuhan berkata bahwa ada orang-orang yang datang membawa orang lumpuh. Dan orang lumpuh ini digotong oleh 4 orang. Tapi ada orang banyak juga datang, Bapak Ibu Saudaraku. Nah saudaraku, firman Tuhan ini mungkin yang tertulis hanya 4 orang. Tapi saya percaya bahwa yang terlibat hari itu adalah banyak orang terlibat. Saudaraku, untuk melayani Tuhan, kita tidak perlu harus terlihat, saudara. Karena kita perlu hanya melakukan fungsi kita masing-masing untuk kita bisa menolong hidup seseorang untuk menemukan jawaban di dalam hidup dia. Nah saudaraku, pada zaman itu, bayangkan Bapak Ibu Saudara, mereka membongkar atap rumah di atas. Ya, tokoh utamanya Yesus tentunya pada saat itu. Memberitakan firman kepada banyak orang yang berkerumun. Untuk membuka atap rumah di atas, tentunya nggak mungkin langsung dijebol Bapak Ibu Saudara. Kalau langsung dijebol, Yesus yang ada di bawah, tokoh utama yang ada di bawah ini, pasti akan kena serpihan atau debu ataupun batu yang akan jatuh turun ke bawah Bapak Ibu Saudara. Saudara bisa bayangkan apa yang dilakukan oleh mereka. Saya percaya bahwa orang yang terlibat untuk menolong orang lumpuh ini bukan cuma hanya 4 orang ini. Tapi orang-orang yang ada di situ pasti menolong. Ya bagaimana membongkar atap itu, ya bagaimana menaikkan ya orang lumpuh itu ke atas, dan firman Tuhan berkata bahwa orang lumpuh itu jatuh pada tepat pada di depan Yesus. Saudara, pasti ada orang yang terlibat. Dan hal yang berikut ya Bapak Ibu Saudaraku. Bagaimana dengan ketika acara pengobatan itu selesai, acara KKR itu selesai, orang lumpuh itu disembuhkan Bapak Ibu Saudara. Siapa yang dapat membereskan atap rumah itu? Bolong yang besar itu. Saya percaya ada orang-orang ya terlibat untuk membereskan. Karena kalau enggak Bapak Ibu Saudara, nggak mungkin Yesus ke rumah-rumah yang lain lagi. Pasti akan ditolak Bapak Ibu Saudaraku. Karena kalau setiap kali Yesus datang ke rumah seseorang, ini bahkan akan ada kericuhan. Bahkan ada rumah yang bolong lagi. Ya, bagaimana dengan sampah-sampah yang berserakan? Mungkin ada berantakan di dalam rumah itu. Siapa yang dapat mengaturnya, membereskan itu kembali? Saya percaya bukan cuma hanya 4 orang itu. Tapi ada orang-orang yang terlibat. Dari sini kita belajar apa Bapak Ibu Saudaraku? Untuk melayani Bapak Ibu Saudaraku. Mungkin kita ada dari yang 4 orang ini. Menolong seseorang secara langsung. Tapi juga hal-hal yang lain. Pelayanan yang ada di tempat ini. Di gereja nih. Khususnya di Abalov Bali. Saudaraku, jangan sampai kita berdiam diri Bapak Ibu Saudara. Kita perlu terlibat bersama-sama. Berbicara tentang berbuah. Ini berbicara tentang kita memberi dampak. Lewat hidup kita Bapak Ibu Saudara. Fungsi. Ini berbicara tentang fungsi, bukan besar atau kecil, terlihat atau tidak. Tapi apakah kita berfungsi atau tidak. Inilah hal yang sangat penting. Saudara, kadang kita hanya memikirkan terlihat, sampai kita mengabaikan fungsi kita yang sebenarnya. Tuhan mau supaya kita berfungsi. Garam. Garam itu ketika dia sudah tidak terlihat baru bisa dirasakan. Demikian juga hidup setiap kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau supaya kita dirasakan. Dampak hidup kita dapat dirasakan. Nah saudaraku, hari ini saya memberikan contoh bagaimana sesuatu yang ya tidak terlihat tapi bisa dirasakan. Ya, ini berbicara tentang dampak. Bagaimana kita berdampak Bapak Ibu Saudaraku. Memberi buah. Buah itu dampak. Ya, memberi pengaruh kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, hari ini saya punya air panas. Ya, saya punya gula. Ya, saya punya kopi. Ya, ketika saya membuat kopi, Bapak Ibu, saya buat saudara, air panas dituangkan. Ini air panasnya. Ketika saya masukkan gulanya ke dalam sini, saya aduk gulanya, ya, mulai menyatu, hilang gulanya, dia menjadi apa? Air gula.
Tapi Bapak Ibu Saudara, setelah itu ketika saya memasukkan kopi ke dalam air panas yang sudah berisi gula ini, warnanya menjadi hitam. Apa yang disebut? Kalau saudara melihat ini, saudara sebutnya apa? Kopi. Benar nggak? Nggak mungkin saudara bilang air, gula, dan kopi. Saudara hanya sebutnya adalah kopi. Padahal di dalam sini ada gula dan juga ada air. Mungkin Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita melayani bersama-sama secara korporat, yang nonjol, yang kelihatan cuma satu orang. Tapi bukan berarti yang lainnya tidak ada fungsinya Bapak Ibu Saudaraku. Saudara, namanya kopi, ya, itu ada kopi, ada gulanya. Terkecuali orang yang memang suka kopi pahit ya. Tapi rata-rata Bapak Ibu Saudaraku, pasti ada gula, ada airnya. Yang tidak kelihatan bukan berarti nggak ada. Yang kelihatan Bapak Ibu Saudaraku, jangan sombong. Karena kalau kita kelihatan ya, kita disebut kopi, bukan untuk membanggakan. Tapi kita bisa dirasakan itu menjadi sebuah penyatuan di dalam gelas ini ada air dan juga ada gula. Demikian juga dalam pelayanan kita sehari-hari, Bapak Ibu Saudara. Misalnya di tembok mungkin gedung ini, yang terlihat apa? Mungkin cuma hanya semennya. Tapi di dalam semen itu Bapak Ibu Saudara ada batu, ada pasir. Saudara mungkin tidak terlihat. Tetapi dampaknya ada Bapak Ibu Saudara. Demikian juga dengan hidup setiap kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara jangan menganggap bahwa kita terlalu kecil, fungsinya terlalu sederhana, sehingga kita tidak melakukannya Bapak Ibu Saudara. Karena Bapak Ibu Saudara, mungkin yang terlihat cuma 1-2 orang di atas panggung, mungkin terlihat di mana disebut namanya, tapi bukan berarti yang lainnya tidak berfungsi. Saudara, semua kita dapat berfungsi. Ya Tuhan mau supaya kita berfungsi, sama-sama berfungsi. Saudara, Thomas Alva Edison, ya namanya disebut ya sebagai penemu lampu. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, bahwa di balik Thomas Alva Edison ada penemu, ada ilmuwan-ilmuwan yang lain. Ada orang-orang yang lain menolong proses hidup dia. Sampai dia menemukan lampu itu. Demikian juga hidup kita Bapak Ibu Saudara. Saya bersyukur yang ada di Abalov ini adalah sebuah gereja yang sangat melayaninya itu bersama-sama. Melayani secara korporat, bukan sendiri. Saudara, ketika kita melayani sendiri, saudara kita akan gampang jatuh, gampang hilang, gampang menyerah, mudah menyerah. Tapi kalau kita bersama-sama, kita menopang satu sama yang lain dan memberi rasa, ya, menurut fungsi kita masing-masing. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, hari ini ya menjadi sebuah challenge buat setiap kita. Buat setiap kita yang mendengar kebenaran ini, bahwa mari kita mendorong, mengambil inisiatif untuk kita melayani. Temuin PKS-mu, temuin pemimpinmu. Dan apa yang kamu bisa lakukan? Dan lakukan Bapak Ibu Saudara. Supaya sama-sama kita bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Itulah 2 hal yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Yang pertama tentang bagaimana kita mencintai jiwa-jiwa. Mencari, menemukan, merawat. Dan juga memuridkan mereka dan mendorong, mengutus mereka kembali. Dan juga hal yang berikut adalah melayani. Melayani bagaimana kita menolong seseorang untuk menemukan jawaban hidup dia di dalam Kristus Yesus. Saya berdoa supaya 2 poin yang saya sampaikan ini menguatkan, menolong kita, mendorong kita untuk semakin berbuah sampai kita bermultiplikasi Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur buat hari ini. Kesempatan untuk kami dengar firman. Mungkin hal ini kelihatan sederhana, tapi kami percaya ketika kami melakukannya, kami akan melihat hal-hal yang besar. Sebab kerajaan Allah selalu dimulai dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana. Ketika kami mengerti bahwa kami dipanggil untuk melakukan hal yang sederhana untuk kemuliaan Tuhan, kami mau melakukannya dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Dan kami akan melihat campur tangan Tuhan menolong kami untuk makin hari makin maksimal di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.